aturan rambut di sekolah itu menurut gue semu, gak ada gunanya dan juga gak ada tujuannya. Maka dari itu gue cari tahu dulu nih, asal-usul peraturan ini tuh dari mana sih? Gimana terciptanya aturan yang kayak gini? Ternyata setelah gue lihat dari videonya Tirto ID yang membahas tentang asal-usul peraturan rambut di sekolah, ternyata peraturan ini tuh ada karena tradisi dari zaman Orba gitu. Dimana waktu zaman Orba itu para pejabat-pejabat negara itu gak suka sama orang-orang yang berambut pendek gitu, karena dianggap tidak disiplin, tidak rapih, dan tidak mau mengurus diri dan segala macam lah. Sampai dibikin raja rambut, terus orang-orang yang mau berurusan dengan pemerintahan juga kalau misalnya rambutnya gondrong dipersulit. Dan tentu saja ini juga mempengaruhi kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa di sekolah gitu. Nah, jadi aturan rambut di sekolah yang sekarang itu hanyalah aturan yang disama-samain sama aturan yang sebelumnya gitu. Jadi ini cuma tradisi belaka gitu. Jadi karena sebelumnya ada aturan kayak gitu, ya sekarang juga diterapin hal yang sama tanpa kita mikirin dulu ataupun mengevaluasi untuk apa ada aturan yang kayak gini. Padahal yang disampaikan di videonya Tirto ID itu katanya di aturan Kemendikbud pun tidak ada aturan yang menjelaskan tentang perihal rambut yang nggak boleh panjang gitu. Jadi ini aturannya hanya diada-adakan dan alasannya juga dicari-cari gitu. Coba tanya ke guru-guru kalian, untuk apa sih adanya aturan yang kayak gini? Pasti jawabannya juga beda-beda. Dan juga kita itu nggak diberi kesempatan untuk bersuara mengenai hal ini gitu. Dimana kalau misalnya kita mencoba untuk bersuara kepada guru itu pasti langsung jawab, kamu gimana sih? Ini aturan udah dari sananya kayak gitu, Kak, tinggal turutin aja, susah banget gitu. Nah, jadi ya kita itu dipaksa untuk melakukan hal tersebut gitu. Seakan-akan aturan tersebut itu udah mutlak dari sananya kayak gitu dan kita gak bisa ngeganggu gugat. Padahal ya di negara demokrasi ini peraturan itu harus dibuat dengan berdialog gitu, dimana orang yang melakukan aturan tersebut dan juga orang yang membuatnya itu saling berdiskusi dulu gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba dibuat gitu aja, kalau itu kan otoriter. Nah, selain itu coba pahami dulu nih arti dari peraturan itu apa sih? Tujuannya untuk apa ada suatu aturan tersebut. Nah, kalau misalnya udah tahu gitu, coba samain dengan adanya aturan rambut pendek ini. Apakah sesuai dengan tujuan adanya aturan? Dan menurut gue ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa aturan rambut ini tetap ada gitu. Yang pertama karena tradisi ya. Jadi karena sebelumnya ada aturan yang kayak gitu, ya udah kita turutin aja juga hal yang sama tanpa mikir panjang lagi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang rambut gondrong atau rambut panjang itu dicap sebagai orang yang nakal. Nah, padahal di zaman sekarang ini rambut-rambut yang gondrong itu nggak ada. Padahal di zaman sekarang itu stigma masyarakat terhadap rambut gondrong itu udah nggak kayak dulu lagi gitu. Dimana sekarang mah, kalau sekarang mah stigmanya kan kayak anak-anak senja gitu orang yang rambut gondrong itu. Dan stigma rambut gondrong adalah murid yang nakal itu hanya terjadi di sekolah gitu. Selain di sekolah, nggak ada lagi yang mengecap kalau misalnya orang yang gondrong itu adalah orang yang nakal atau yang berandal. Nah, alasan yang ketiga adalah agar disiplin. Padahal apa hubungannya sih antara rambut panjang dan juga kedisiplinan? Kenapa kita nggak fokus aja ke masalah kedisiplinan yang nyata? Kayak disiplin tepat waktu terhadap setiap hal, termasuk jadwal pelajaran, dimana kadang guru-guru juga nggak tepat waktu nih masuk jadwal pelajaran atau bahkan nggak datang sama sekali. Terus disiplin mengerjakan tugas dengan jujur tanpa kecurangan, dan masih banyak lagi kedisiplinan yang nyata gitu, yang emang benar-benar penting untuk diterapkan gitu. Dan sekarang ya kita fokusnya hanya kepada rambut aja, yang padahal itu hanya atribut yang cuma kelihatan dari luarnya aja, yang paling kelihatan, tapi ya nggak penting. Ya kita bisa ambil contoh di Jepang lah. Di Jepang murid-muridnya juga ya rata-rata ya rambutnya segini atau lebih panjang lagi gitu. Tapi ya buktinya Jepang itu adalah salah satu negara dengan tingkat kedisiplinan tertinggi di dunia kan. Dan mereka nggak segitu mempermasalahin tentang rambut gitu. Selanjutnya yang keempat itu agar rapih. Nah, padahal rapih sendiri itu nggak dinilai dari panjang atau pendeknya suatu rambut. Tapi ya kerapihan itu subjektif tuh. Setiap orang itu punya pendapatnya yang beda-beda perihal kerapihan. Dan kita gak bisa menerapkan apa yang menurut kita rapih ke orang-orang yang lain, karena ya beda-beda tiap orang. Biarkan mereka menerapkan kerapihannya pada diri sendiri gitu. Selain itu, rambut itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Karena kadang ada tiap orang yang kalau misalnya rambutnya gak sesuai dengan keinginannya itu nggak percaya diri gitu. Jadi kadang ketika razia rambut itu bukannya kita meningkatkan suatu hal, malah kita menurunkan suatu hal gitu. Dimana ya ada orang yang kalau kena razia rambut itu kalau misalnya rambutnya
jadi gak sesuai keinginannya itu ya langsung merasa gak percaya diri, langsung anxiety, terus step bolos sekolah, tiba-tiba ke sekolah pakai masker. Banyak yang kayak gitu ternyata, bukan cuma gue doang, karena ya emang gue juga kayak gitu kemarin-kemarin. Tapi setelah gue lihat komen-komen orang lain perihal razia rambut ini di konten-konten tentang razia rambut, ternyata banyak juga nih yang ketika dirinya kena razia rambut itu langsung anxiety dan langsung gak percaya diri lah intinya mah. Berhibernasi di rumah selama beberapa minggu, lalu gak mau menampakkan diri kepada orang lain, dan malah ada yang sampai komentar kepikiran untuk bunuh diri. Kan ini bener-bener parah ya. Jadi cuman dari hal simple rambut doang sampai bisa bikin kayak gini. Ya mungkin ada orang-orang yang berpendapat itu mah mentalnya doang yang lemah, atau itu mah cuman orangnya aja yang kayak gitu. Ya tapi kalau misalnya emang orangnya kayak gitu, terus kenapa tetap dibiarin gitu? Dimana ada orang-orang yang tersiksa karena aturan ini tetap dibiarin gitu. Ibaratnya ada orang yang gak punya tangan terus dia susah untuk makan, terus ada orang yang bilang itu mah orangnya aja yang gak punya tangan jadi gak bisa makan gitu. Jadi malah nyalahin orangnya gitu, bukan ngebantuin dia buat makan. Dan ya dengan ini maka peraturan ini tuh sangatlah buruk gitu, dimana costnya itu harus ngeluarin waktu buat razia rambut, buat motongin siswa-siswa, terus juga banyak siswa-siswa yang akhirnya anxiety ataupun sampai depresi segala macam gara-gara rambutnya dirazia, terus akhirnya menimbulkan emosi banyak di mana-mana. Ada yang nggak setuju, ada yang akhirnya dendam kepada si gurunya yang mencukur rambutnya, dan hasil dari peraturan ini pun nggak ada hasilnya gitu, nggak ada efek positifnya gitu. Jadi efeknya itu cuma secara kelihatan gitu, secara formalitas, wah iya murid-muridnya tiba-tiba jadi pada rapi gitu, rambutnya pada rapi, tapi dari segi kualitasnya ya nggak ada berdampak apa-apa gitu. Dan ya emang kebiasaan kita itu lebih mementingkan atribut-atribut yang terlihat dibandingkan kualitas-kualitas yang nyata gitu. Bukannya melatih mental siswa agar bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih jujur, orang yang lebih kuat, tetapi malah menghancurkan mental siswanya gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen aturan ini segera dihilangkan dan dimusnahkan, ya kalian bisa share ini agar apa yang gue sampaikan ini bisa tersebar kemana-mana, ataupun ya kalian juga bisa speak up sendiri tentang masalah ini gitu. Speak up, kalian buat video sendiri juga melontarkan pendapatnya, atau kalian juga bisa komen tentang pendapat kalian di sini. Ya terserah kalian juga mau cut video ini gak apa-apa, asalkan pesannya itu tersampaikan gitu, sehingga pesan ini pun akhirnya sampai kepada telinga guru-guru kita gitu. Dan ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, guru-gurunya sadar dan juga akhirnya menghilangkan aturan ini, atau yang kedua, di mana kita akan dimarahin habis-habisan oleh guru kita. So, see you next time in the next video. Goodbye.